Selamat hari Minggu, Bapak Ibu warga jemaat yang dikasih Tuhan. Pada saat ini kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, karena pada saat ini kami kembali boleh bersekutu dalam ibadah minggu ini, yang di dalamnya kami juga mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, menyapa kami semuanya Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan kami dengarkan ini menjadi firman yang membawa pengharapan dan kekuatan bagi kami yang senantiasa rindu untuk mendengarkan, tetapi juga memberlakukannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menyambut firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ayat 13. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema ibadah minggu kelima sesudah Paskah ini adalah melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Dalam pembacaan ini Rasul Paulus memberikan contoh dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan yang rendah hati. Latar belakang jemaat Korintus adalah jemaat yang dibentuk dan dibina oleh Rasul Paulus sendiri lewat pekabaran Injil yang diberitakannya. Dan setelah Paulus meninggalkan kota Korintus, dia masih menjalin hubungan dengan jemaat itu. Terlebih ketika dia mendengar ada berbagai masalah yang dihadapi oleh jemaat Korintus. Karena itu, ketika Paulus mendengar berbagai masalah yang muncul dalam jemaat Korintus, maka dia berusaha untuk menyelesaikannya dengan mengirim sepucuk surat kepada jemaat itu. Dia berharap agar jemaat Korintus mau mendengarkan berbagai nasihat, berbagai bimbingan rohani yang terdapat di dalam suratnya itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan mengirim surat itu Paulus mau menunjukkan kepeduliannya
kepada jemaat di Korintus. Paulus tahu ada berbagai masalah yang muncul dalam jemaat, dan masalah itu kalau dibiarkan berlarut-larut tentunya tidak baik, karena dapat membahayakan atau dapat menghambat pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan masalah utama yang sangat mendesak untuk diselesaikan adalah masalah pertikaian atau perselisihan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Mengapa ada pertikaian dalam jemaat Korintus? Saudara-saudara, pertikaian itu muncul oleh karena dalam jemaat terbentuk berbagai kelompok-kelompok atau golongan-golongan. Ada yang menyebut dirinya golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas, dan lain sebagainya. Dan masing-masing kelompok menganggap dirinya lebih baik, lebih hebat, lebih rohani dari kelompok yang lain. Mereka menganggap lebih hebat karena merasa punya kelebihan, merasa memiliki karunia rohani yang lebih hebat dari orang lain. Misalnya karunia berbahasa roh, mengadakan mujizat, karunia menyembuhkan, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing merasa hebat karena menganggap memiliki kelebihan atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh kelompok lain atau oleh orang lain. Terhadap semua kelompok ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa tidak ada yang perlu mereka banggakan. Tidak ada yang perlu mereka sombongkan ketika mereka punya kelebihan atau kemampuan dari orang lain. Sebab kelebihan yang ada pada mereka itu merupakan anugerah atau pemberian dari Tuhan. Karena itu Paulus berkata, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi segala yang mereka miliki, kemampuan, kelebihan itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita memiliki kelebihan, kemampuan dari orang lain, misalnya kita memiliki banyak materi, kita lebih pintar dari orang lain, kita lebih kaya dari orang lain, maka janganlah kita sombong. Sebab firman Tuhan ini mengatakan apa yang kita terima, apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan, dan jika engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi saudara-saudara, apa yang ada pada diri kita ini adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegur jemaat supaya mereka jangan menjadi orang-orang yang angkuh, menjadi orang-orang yang sombong. Karena sifat kesombongan itulah yang membuat mereka merendahkan orang lain, khususnya terhadap sesama saudara seiman mereka sendiri. Bahkan Rasul Paulus pun direndahkan oleh mereka. Rasul Paulus dianggap sebagai orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang hina. Bahkan Rasul Paulus ini juga dibanding-bandingkan dengan pelayan Tuhan yang lain seperti Apolos. Mereka menganggap Apolos itu lebih pintar, lebih hebat, lebih fasih berkhotbah dari Rasul Paulus. Bukankah ini yang sering terjadi juga dalam jemaat? Kita sering membanding-bandingkan pelayan-pelayan Tuhan itu, seolah-olah pelayan ini lebih hebat dari pelayan yang lain. Padahal saudara-saudara, jelas sekali firman Tuhan mengatakan itu adalah sikap yang tidak alkitabiah. Karena itu Paulus mengingatkan bahwa sikap itu adalah sikap yang tidak dewasa. Paulus mengatakan baik dirinya Apolos maupun pelayan-pelayan yang lain hanyalah hamba-hamba Tuhan. Dalam pasal yang ketiga ayat 5-7 Paulus mengatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam,
Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi karena Allah yang memberikan pertumbuhan, maka Allah lah yang harus diutamakan. Allah lah yang patut kita permuliakan. Bukan diri kita sendiri, saudara-saudara. Ketika kita melayani, jangan kita melayani dengan motivasi supaya kita dipuji. Padahal yang layak untuk menerima pujian, hormat dan sembah itu hanyalah Tuhan. Karena itu untuk melawan dosa kesombongan, maka Paulus mengingatkan jemaat Korintus untuk meninggalkan dosa kesombongan itu. Jadi tidak ada yang perlu mereka banggakan. Bahkan Paulus mau mengajak jemaat untuk melihat kepada dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, Paulus menggambarkan di sini bagaimana dia menghadapi berbagai macam kesusahan, menghadapi berbagai macam penderitaan. Dia menyebut dirinya lapar, haus, telanjang, dipukul, hidup mengembara, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itulah konsekuensi yang harus diterima Paulus ketika dia bersungguh-sungguh ingin melayani Tuhan, ketika dia bersungguh-sungguh ingin memberitakan firman Tuhan. Jadi melayani Tuhan itu tidak mudah, bukanlah perkara yang gampang. Tetapi banyak orang yang ingin menjadi seorang pelayan Tuhan dengan harapan ingin dipuji, dihormati, diutamakan, dinomorsatukan. Dan ketika apa yang diharapkannya itu tidak ia peroleh, maka ia akan kecewa dan ia akan mundur dari tugas pelayanannya. Saudara-saudara, hal itu tentunya bukan merupakan cerminan seorang pelayan Tuhan yang sejati. Seorang pelayan Tuhan yang sejati akan tetap setia walaupun dia harus mengalami berbagai cobaan, walaupun dia harus mengalami berbagai tantangan, penderitaan, penolakan. Dia akan tetap setia sampai akhir. Karena dia menyadari bahwa bukan manusia yang memanggilnya, tetapi Allah sendiri. Allah sendiri yang telah memanggilnya. Allah sendiri yang empunya pelayan itu, yang telah memanggil dirinya untuk berkarya di ladang pelayanannya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melayani dengan penuh kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Kita dipanggil untuk melayani dengan rendah hati dan penuh ucapan syukur sebab Allah sudah memberkati hidup kita. Jadi yang Tuhan minta sebenarnya ketika kita melayani adalah bagaimana kita memiliki sifat seorang pelayan yang rendah hati. Jadi saudara-saudara, inilah syarat utama sebenarnya. Modal utama yang harus ada pada diri seorang pelayan Tuhan yang sejati, yaitu sikap rendah hati. Bukan yang Tuhan minta dari kita sebenarnya bukan kepintaran kita. Walaupun mungkin banyak orang menganggap dirinya pintar berbicara, ya, dan lain sebagainya. Yang Tuhan minta dari kita bukan kepintaran kita, titel kita, gelar kita, bukan itu yang utama sebenarnya. Tapi yang harus kita perlihatkan adalah sikap seorang pelayan Tuhan yang rendah hati. Jadi sikap ini perlu dikembangkan sehingga kita tidak akan mudah terseret ke dalam berbagai konflik kepentingan yang bisa saja muncul dalam kehidupan persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat mengapa seringkali terjadi konflik dalam kehidupan persekutuan, bahkan di antara para pelayan Tuhan sendiri tidak akur, saling menyalahkan, saling merendahkan satu dengan yang lain. Hal itu terjadi sebab masing-masing mau menonjolkan dirinya, mau menunjukkan kehebatannya kepada orang lain. Masing-masing mau menang sendiri, tidak ada yang mau mengalah. Inilah sikap ketidakdewasaan yang sering kita lihat ada pada diri banyak pelayan Tuhan. Padahal seorang pelayan Tuhan itu harus sabar, harus rendah hati. Dalam ayat-ayat bacaan ini Paulus mengatakan, kalau kami dimaki, kami memberkati, kalau kami dianiaya, kami sabar.
Jadi Paulus seperti itu. Walaupun dia dimaki, dibanding-bandingkan dengan pelayan Tuhan yang lain, tetapi Paulus tidak sakit hati. Dia sabar menghadapi semua hal itu, saudara-saudara. Karena dia tahu bahwa bukan dia yang akan menghakimi, tetapi Tuhan yang akan menghakimi. Kita tidak berhak menghakimi atau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang akan menghakimi setiap orang seturut perbuatannya. Yang wajib kita kerjakan, kita lakukan adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi seorang pelayan adalah marilah saudara-saudara kita setia melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hingga akhir. Walaupun kita merasa tidak mampu, tidak berdaya, ingatlah Tuhan yang telah memanggil kita. Dia juga yang akan menolong, menopang, dan memampukan kita. Tuhan Yesus bersabda kepada para murid yang diutusnya, "Aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman." Mari, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita dipanggil untuk melayani dengan rendah hati. Sehingga pelayanan kita yang kita boleh persembahkan itu boleh menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan dan membawa berkat bagi orang-orang yang kita layani di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan firman yang boleh diberitakan. Amin.